Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah. Sekarang ingin berbagi kembali di video kali ini kembali tentang Fisat. Pada video sebelumnya sudah ditonton? Masih ingat? Nah, sekarang untuk pelajaran kali ini ya, kita akan belajar tentang kelebihan dan kelemahan Fisat. Nah, yuk siapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai. Apa saja kelebihan Fisat? Masih ingat? Kemarin diceritakan bahwa Fisat itu butuh ya untuk pemasangan di daerah-daerah yang sangat jauh. Ya, contoh bank-bank di daerah pelosok, contoh perusahaan perkebunan sampai daerah kebun-kebunnya sana, pertambangan dan lainnya. Nah, dengan begitu artinya apa? Fisat ini dapat dipasang di daerah-daerah terpencil. Wide coverage, sangat luas. Nah, itu ya pertama. Yang kedua, Fisat untuk penyediaan aksesnya lebih cepat dibanding media akses lainnya. Ya, bayangkan tadi kalau kita masang sampai ke kebun, butuh penarikan, pemasangan tiang itu pun belum kalau ada halangan-halangan lainnya. Nah, dengan Fisat itu sangat mudah. Kenapa? Tinggal disiapkan perangkatnya, perangkat untuk aksesnya, kemudian tinggal dibawa ke tempat tujuan sehingga cepat prosesnya, ya kan? Tinggal perjalanan. Nah, kemudian kalau nomor 2 ini lebih disering kenal dengan reliable. Nah, kalau tadi yang pertama wide coverage, yang kedua reliable ya. Ingat ya. Yang ketiga, ketika sudah sampai tempat tujuan, ketika mau menginstalasi itu sangat cepat, praktis ya. Kenapa? Ya, tatakannya sudah ada, kemudian tinggal dipasangkan tiangnya, kemudian diangkatkan antenanya, piringannya. Udah, tinggal setting. Nah, jadi yang ketiga, dalam hal instalasi dia sangat cepat. Atau disebut juga quick installation, inilah kelebihan dari Fisat. Nah, yang keempat. Nah, Fisat ini mudah digunakan untuk pemasangan ketika ada pemindahan, ya. Jadi bisa berpindah-pindah dengan mudahnya. Ya, itu dia kelebihannya. Bahkan ada yang memang digunakan sambil bergerak, mobil banking, ada tahu, pernah lihat yang mobil di atasnya ada antenanya. Nah, sambil bergerak juga bisa kapan saja mau digunakan. Nah, inilah di tempat perusahaan, contoh ya, perusahaan minyak itu juga sering tuh digunakan karena ada proyek sini, kemudian sepekan atau 2 pekan berikutnya pindah lagi tempat lain. Ini ya kelebihan dari Fisat. Kemudian kita akan lanjutkan kepada kekurangannya atau kelemahannya. Nah, kita tahu bahwa perangkatnya itu beda ya, sangat besar sehingga biaya untuk perangkat itu juga besar. Nah, biayanya sangat mahal dibandingkan yang lain. Nah, artinya apa? More expensive untuk kelemahan, ini salah satunya ya. Jadi orang berpikir bahkan untuk berlangganan bulanannya itu juga lumayan besar. Jadi lebih mahal dibandingkan yang lain. Kenapa? Dia juga ada satelit kan, berlangganan. Nah, selain more expensive yang pertama tadi, yang kedua untuk koneksinya, kalau Fisat karena dia berhubungan ke satelit, ada kemungkinan interferensi, jadi rentan terhadap cuaca, hujan deras, gelap. Nah, itu akan terjadi. Walaupun mungkin hanya sekejap atau sebentar, tapi itu sudah mengganggu ya dibandingkan media akses yang lain. Tapi itu hanya sebentar. Kenapa? Karena Fisat juga punya teknologi canggih yang untuk menguatkan sinyalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berikutnya apa? Ketika kita tahu bahwa Fisat tadi sangat besar perangkatnya, berarti ketika dilakukan pemasangan dia butuh tempat, space ya, space untuk pemasangan antenanya ya, artinya apa? Need more space. Dia butuh paling enggak 2x2 meter atau 3x3 meter, dan ini harus disiapkan ya, bisa caranya di bawah ataupun di atas. Memang ini beda dengan media akses lain. Kalau FO kan tinggal tarik masuk ke dalam sudah modemnya ya. Begitu juga radio, tinggal paling tiang untuk pemasangan termasuk modem, dan itu bedanya. Nah, jadi itu termasuk kelemahan karena kita harus cari tempat khusus ya. Nah, berikutnya yang keempat, adanya delay atau latency. Kenapa? Karena dia berhubung ke satelit, sangat jauh jaraknya. Jadi adanya waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan media akses lain ya. Ya, bedalah jauh pasti dengan FO ya. Radio juga. Nah, kalau Fisat karena saking jauhnya dia itu memakan waktu, delaynya lebih kurang
500 sampai 1000 milisecond ya, di atas 500 milisecond. Nah, ini salah satu kelemahan karena orang yang mungkin perlu akses cepat dia merasa wah ini ada sesuatu, mereka mungkin kurang yang butuh cepat, wah ini lebih lambat. Tapi mau nggak mau ini tetap dibutuhkan kan kalau memang jauh ya. Nah itulah, jadi tetap ada delay lebih tinggi, itu salah satu kelemahannya. Yang kelima berikutnya adanya sound outage. Nah sound outage ini waktu tertentu di mana nanti akan ada kehilangan komunikasi ya dengan satelit. Nah ini juga hal-hal yang mau nggak mau akan terjadi. Kenapa? Karena dalam satu waktu nanti ya, bola dunia nih seperti ini. Nah ada satelit di luarnya kan bulat tuh. Nah, dia akan mengikuti orbit bumi, garis khatulistiwa. Nah, ketika dia berputar, nah tentunya di angkasa sana ada bumi. Nah, kebetulan ada satelit. Juga ada yang sangat besar, matahari. Nah, terjadilah nanti disebut dengan gerhana satelit, lebih kurang juga yang disebut orang ya. Apa itu? Ketika bumi, kemudian ada satelit tengahnya dan ada matahari. Nah, ini berada pada satu garis lurus. Bumi, satelit, matahari berada pada satu garis lurus, sehingga terjadilah kehilangan komunikasi saat. Nah, ini menjadi salah satu kelemahannya. Kenapa? Mau tak mau akan kehilangan komunikasi. Jadi tidak bisa menggunakan akses untuk beberapa waktu. Nah, inilah kelebihan dan kelemahan VSAT. Tolong diingat ya. Kalau ini sudah ingat, insya Allah kalau ditanya bisa dong menjawab. Oke, siap? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang memang membutuhkan informasi tentang teknologi VSAT ini ya. Sampai jumpa dan salam sukses. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa.